Kalau untuk beberapa kayak Sisgon itu ada, kalau abangku dibilang ada Kopstein namanya. Oke. Kopstein itu kayak Axl Rose. Oke. Jadi lagu-lagu cewek yang memang tinggi-tinggi. Terus yang bagian part tersulit itu dia. Jadi kita akhirnya menemukan sebuah kayak rumus gitu loh. Oke, berarti lagu cewek. Rumus penyiksaan itu. Rumus penyiksaan. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan duo pasutri paling keren, yaitu Axel Ramanda dan juga Almira Andini. Halo. Gile. Senang banget ketemu sama kalian. Welcome. Kita juga senang juga bisa kesini ya. Saya ketemu kok. Kita pertama kali. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ke sini ya. Yang pasti kita dulu pertama kali ketemu berapa tahun lalu ya? Tahun berapa ya? 7 tahun yang lalu. Sudah 2018. Aku mengenal mereka, gila. Pertama kali ketemu mereka aja langsung jatuh cinta guys ya. Karena mereka ini adalah dua orang yang keren. Dan waktu itu kan kita ketemunya dalam settingan ini ya. Settingan training ya. Di sebuah ajang gitu ya. Mereka keren banget dengan komitmen dan dedikasi terhadap nyanyi. Luar biasa. Amin. Wow. Dan sekarang kita bertemu lagi dalam karena duo pasutri guys. Duet pasutri. Duet namanya. Duet pasutri. Kalian mesti lihat konten-kontennya di YouTube, di Instagram. Wah, rame ya di TikTok juga. Suka ada ini juga lagi karaoke mobil ya. Iya. Tapi iya enggak sih? Iya benar. Ada beberapa konsep yang memang kayak di situ mobil aja sih. Oke. Oke guys, welcome sekali lagi. Aku mau ngajak kalian ngobrol bareng teman-teman semua. Yang mana program ini untuk menginspirasi para audiens supaya bisa sekreatif kalian dan sekeren kalian. Amin. Gitu. Oke, kita mulai nih. Kan kalian sebagai pasangan suami istri ya. Ya kan? Dan kebetulan Axel juga saat ini aktif sebagai vokalis dari sebuah band besar, yaitu The Drive. 4 tahun terakhir ya? 2 tahun baru. 2 tahun terakhir ya. Itu juga bakal kita obrolin juga, ya kan? Kalian juga punya seorang anak ya? Punya. Usia berapa? 2 tahun. 2 tahun lucu banget sih. Dan gimana tuh caranya memanage waktu di antara semua kesibukan itu ya. Tapi pertanyaan pertama nih guys, kita akan tanya dulu. Pengen tahu nih, buat seorang Axel dan Almira ya, awalnya kalian tuh ketemunya pas kita di ajang itu, bukan? Iya. Iya, beneran ketemu di situ? Bener. Jadi memang sebelumnya kayak kita ya sempat kenal sebelumnya, tapi kenal yang gitu aja sekali gitu. Terus ya di ajang tersebut lah memang kita dipersatukan gitu sebenarnya. Luar biasa. Jadi apakah ini sebuah chinlock? Ya bisa dibilang gitu, bisa dibilang memang ajang tersebut ajang modus gua aja. Ajang modus ya. Itulah kalian mesti belajar dari seorang Axel ya. Tapi kira-kira apa yang membuat Axel tarik sama Almira waktu itu, dan Almira tarik sama Axel gitu? Kalau urusan hati tuh memang ya itu anugerah ya. Jadi memang kalau Tuhan udah bilang itu ya itu aja sih. Tapi kalau aku sempet iseng video call dia kan, iseng ngetes, ternyata diangkat kan, diangkat. Terus aku bilang ke almarhumah ibu, Mam, ini ada nih cewek cakep nih, aku bilang. Waduh. Pas dilihat, pas dia liatin, ini aja udah nggak usah yang lain-lain aneh-aneh lagi katanya, udah gitu. Langsung gitu. Udah ini aja katanya. Udah gak usah aneh-aneh atau yang ribet-ribet lain-lain gitu, gak usah. Itu ya. Itu aja. Naluri seorang ibu guys. Yes. Ya. Betul. Benar-benar tajam begitu. Ayo langsung. Pertama kalinya dia ngeiyain cewek, masalahnya kalau ini gak cukup terbuka sih untuk yang pacaran atau temen lain jenis gitu. Iya. Tapi begitu Almira, Kok bisa ya? Bisa ya? Untung beneran jodoh. Alhamdulillah. Kan jodoh bisa diusahakan. Benar-benar. Yang nggak bisa diusahakan apa dong? Iya. Kalau aku tertarik sama Axel mungkin karena dia tuh punya prinsip banget coach orangnya. Jadi sebelum The Voice itu dia cerita kalau misalnya dia tuh harusnya long trip ke Bali. Long trip ke Bali. Asia. Ke Bangkok. Iya, ke Bangkok. Iya, ke tur Asia lah. Ibaratnya kayak dia punya pekerjaan yang udah tetap gitu, tapi dia memilih untuk
di The Voice mencoba peruntungan karena kan see. tidak pasti dong. Iya. Terus dia memilih untuk ke jalur itu, dan menurut aku itu sebuah keberanian yang luar biasa buat seorang musisi gitu loh. Jadi kayak dia berusaha untuk bisa jadi gimana ya, industrinya udah merubah Ya keluar dari comfort industri, zone aja sih. gitu. Iya, maksudnya. benar. Kalau namanya long trip gitu, ya udah aman sebenarnya secara finansial aman gitu. Kita ngantornya anak band gitu loh. Iya, benar. Tapi ya bisa ya memang karena kan kita musisi pengen punya karya, ya nggak mungkin kita ada di situ. Iya. Berkarya di situ nggak mungkin. Tapi kalian sendiri ya sebagai musisi, kalian berdua adalah seorang musisi-musisi yang punya karakter masing-masing dan juga punya skill yang luar biasa. Kalian berdua emang dari awal tuh apakah sejalur secara kreatifnya atau kalian berdua tuh beda banget secara musiknya sih? Beda banget. Beda banget. Dari dulu tuh sebenarnya kita udah beberapa kali sering bikin cover, short cover di Instagram gitu. Cuma kita tidak merasa match ya di situ ya. Bingung ya ini aku referensi musiknya ini dia utara, aku selatan. Utara dan selatan, guys. Oke. Bener-bener beda banget. Tapi nggak tahu kenapa setelah nikah ini malah menemukan konsep yang pas gitu. Gimana caranya aku tetap berada di jalurku dan dia tetap di jalurnya dia. Makanya kita bikin bahwa konsepnya Dupas itu kemarin kontennya adalah nyanyiin lagu cewek, diva, lagu cewek tapi musiknya di announcement jadi rock. Iya. Gitu. Jadi kita bikin, ya kebetulan memang kelemahanku adalah kurang bisa pecah suara kan. Gitu. Jadi ya udah ambil suara satunya cewek tapi di situ. Rocker pisan, nggak bisa pecah suara, Iya. Maksudnya gitu ya. Iya juga. Jadi biasanya kita tuh bikin row-nya dulu di mobil, terus habis itu dibikin yang seriusnya di YouTube. Biasa kita kayak gitu. Dan surprisingly orang tuh suka. Gitu. Tapi justru itu ya, ketika kalian berdua punya karakter beda dan berharmonisasi, itu yang menjadi daya tarik tersendiri gitu loh. Ketika aku melihat juga misalkan kalian kontennya yang kalian juga mesti mampir ke konten-kontennya Duet Pasutri, salah satunya yang di mobil gitu ya, yang kalian mengcover gitu dengan gaya sendiri ya kan, dan dua karakter yang berbeda berharmonisasi, itu sesuatu yang perlu taste, perlu pemikiran yang bisa bikin works gitu loh. Karena kalau asal disatuin aja mungkin nggak akan seperti kalian gitu. Tapi aku pengen tahu deh, kan secara selera musik tentu ya berbeda lah ya. Beda. Terus kalau lagi di mobil yang menentukan playlist siapa nih? Dia ngikutin aku akhirnya. Oh gitu? Iya, karena aku tuh kan maksudnya paling update lagu-lagu baru ya. Contoh kayak waktu itu pertama kali tuh lagunya Keisha Lefronka yang Tak Ingin Usai. Itu kan hype banget kan pada saat itu. Terus kita cover lagu itu pertama kali dan naik gitu. Akhirnya kita lanjutin Sang Dewi, Sial. Jadi lagu-lagu cewek yang memang tinggi-tinggi. Terus yang bagian part tersulit itu dia. Jadi kita akhirnya menemukan sebuah kayak rumus gitu loh. Oke, berarti lagu cewek. Rumus penyiksaan itu. Rumus penyiksaan. Iya. Tapi akhirnya kita sempet kayak ada beberapa gigs gitu, mereka memang request lagu-lagu yang itu gitu. Oke. Ya, secara Excel rocker ya. Jadi tidak heran kalau misalkan Axel lagu apa sih nih gitu kali ya. Iya, aku tuh justru denger lagunya bukan yang baru, malah mundur dia. Aku dengernya. Jadi ini lagu apa yang baru karena dia suka ini ya. Kita nggak bisa ini emak-emak ya. Betul. Ini urusan iya, urusan cowok ya gitu kan. Cewek ya udahlah menguasai itu. Jadi aku mau nggak mau denger, ya akhirnya terbiasa otakku, telingaku terbiasa dengan lagu-lagu baru, malah sekarang jadi suka juga. Asik. Padahal dulu susah banget buat dengerin lagu-lagu kayak gitu. Ngerti banget. Tapi kalau Axel biasanya dengerinnya rock yang kayak gimana sih? Dulu tuh ya glam rock. Okay. Malah yang rock yang band-band rock yang baru itu malah kurang suka juga. Aku sukanya yang jadul. Tapi kalau sekarang malah udah kayak sangat jarang aku dengerin lagu rock malah. Udah sangat jarang. Mumpung kita lagi di topik lagu rock ya. Bentar ya Mira, ini pertanyaan buat seorang rocker nih. Rock dulu itu Sal. Iya. Itu punya daya tarik tersendiri. Iya. Setuju nggak? Betul banget. Aku waktu itu inget banget lagi ke rumahnya Mas Ari Lasso kan. Dia kan punya satu ruangan tuh isinya plat vinyl gitu kan. Untuk dia benar-benar duduk mendengarkan. Nah itu nggak ada rock baru. Betul. Rock lama semua karena menurut dia yang vokalnya gila. Iya.
Itu rock-rock itu. Iya, Nah menurut Axel gimana? Iya bener sih coach. Jadi zaman dulu tuh benar-benar organik gitu loh. Dan memang kayak orang apalagi bentuk penyanyi ya, yang vokal itu benar-benar kalau lu nggak bisa, bukan penyanyi beneran nggak bisa rekaman gitu loh. Iya benar. Kalau sekarang tuh nggak ada edit melodi dan segala macam. Zaman dulu mana ada gitu loh. Dan kalau misalnya kita nggak treatment sebelum rekamannya nggak cukup atau nggak benar, mungkin pas direkaman itu pitanya keburu habis gitu. Iya, ini buat yang nggak tahu zaman dulu tuh rekaman tuh pakai pita dan pitanya bisa habis. Dan kalau udah habis mesti ditimpa ya. Iya, dan itu kalau disambung jelek gitu. Makanya nggak dia. bisa gitu. Jadi Katanya sih gitu ya. Bener. Dan vokal lagu-lagu itu kan tekniknya lumayan tinggi ya. Tuh. Makanya kalau zaman dulu tuh penyanyi zaman dulu tuh terutama yang laki-laki ya, mostly pada tinggi-tinggi suaranya itu ya memang mungkin saat itu eranya seperti itu. Penyanyi banyak yang keluarnya yang kayak gitu-gitu semua rata gitu ya. Mungkin balik lagi ke eranya. Zaman sekarang mungkin jarang yang terekspos. Benar. Tapi gokil sih. Aku pun dengerin Axel nyanyi tuh dari pertama kali kenal sampai sekarang. Gimana? Aku pengen banget belajar kayak gitu. Aku udah mencoba. Itulah makanya. Tapi kita coba nanti mungkin kita coba bedah kali ya. Boleh. Soalnya kayak aku mencoba nih. Misalnya contoh nyanyi She's Gone lah contohnya. Nadanya mah nyampe. Tapi kenapa warnanya nggak dapet ya gitu? Warna rocknya tuh nggak dapet. Kayak nyampe tapi nggak bisa kayak Axel yang pecahnya tuh dapat gitu loh. Nanti kan itu yang nanti akan kita bedah terakhir ya. Jadi nonton sampai habis ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, duet Pasutri. Siapa sih pencetus kita bikin duet Pasutri aja gitu? Apakah munculnya baru setelah menikah atau dari sebelum kita nanti menikah aja supaya bisa bikin duet Pasutri gitu gimana? Gak ada. Gimana? Sama sekali. Dia tuh iseng gitu cover lagunya Kesha, Nusa. Aku tiba-tiba pas bagian kembali nanti kau kembali. Aku nyamuk pas dilihat loh kok bagus. Iya. Namanya apa aku lihat itu. Iya. Kayaknya namanya duet Pasutri aja. Itu pertama kali pencetusan. Pertama kali. Memang awal nikah ya. Awal nikah. Abis ini nggak sih? Abis nonton Dream Theater gitu nggak sih? Iya itu setelah kita bikin Tak Ingin Usai. Jadi setiap ada kesempatan kita ayo bikin. Jadi kayak udah ada ibaratnya kayak kewajiban untuk bikin untuk mengaktifkan sosmed kita gitu. Walaupun sedikit berubah konsepnya, sekarang lebih banyak di rumah sambil ngasuh. Benar. Misalnya dia lagi ngajak main Hazel terus tiba-tiba yang ayo gitu. Lebih sering dikerjainnya sih coach. Dikerjain benar. Tapi itu juga suatu hal menarik karena kan kemarin tuh dulu mungkin beberapa waktu lalu ya sempat viral di media sosial bahwa marriage is scary katanya. Banyak orang yang aku kalau aku menikah nanti aku nggak bisa kreatif lagi. Padahal nggak terbukti ya. Iya. Kalian justru malah semakin kreatif dengan duet Pasutri ini ya. Aku juga bukan yang tipikal larang-larang dan sekarang juga Amira dia punya passion baru ngajar ya kan. Jadi vocal coach juga. Aku support juga. Iya benar. Misalnya kayak nanti kamu udah jadi ibu rumah tangga aja, stop aja berkarir. Nggak juga. Aku sudah mengultimatum Axel asik. Ultimatum. Bukan. Kayak dari awal tuh once aku hamil terus melahirkan aku kayak yang pokoknya aku tetap ingin bernyanyi, tetap ingin rilis karya-karya. Jadi kayak dia juga jadi kayak berhutang sama aku sampai sekarang untuk membantu aku supaya aku punya single lagi gitu. Berhutang tuh maksudnya dia membantu aku, akhirnya kita dapat sebuah label. Terus alhamdulillah maksudnya duet Pasutri terus project dia dan project aku solo tuh jadi bagian dari label itu juga. Jadi kayak OTW insyaallah berkarya. Ya sebenarnya sih kita kan para kepala rumah tangga do anything lah sama anggota keluarga yang lain pasti dong, sama istrinya, sama anaknya pengen apa pasti kita pengen wujudin semuanya gitu. Gak perlu diminta, bahkan kita bisa tahu bahwa ini kayaknya dia sukanya ini deh. Ya coba untuk mewujudkan apa yang dia mau aja. Jadi menurut aku marriage is not scary kalau misalnya kita dapat pasangan yang tepat, insya Allah. Masya Allah tabarakallah ya. Couple goals guys. Ini yang namanya couple goals ya. Amin coach, amin. Nah tadi mention mengenai karya-karya kalian ya. Kan kalian ada juga sebagai duet Pasutri. Begitupun juga sebagai soloist, begitupun juga Axel sebagai drive gitu. Nah itu gimana kalian
project apa yang sedang dijalani saat ini yang akan datang gitu? Kalau tahun ini karena aku baru aja kerja sama sebuah label untuk biar dia rekaman solo dan duet pas terjalan. Ya soloku juga akhirnya di situ juga beberapa lagu untuk nemenin ya. Sementara ini memang yang kita kerjain 3 project itu. Oke. Kalau Drive itu memang kebetulan April kemarin baru rilis album. Udah gitu loh. Udah ya. Okay. EP soloku juga udah ada gitu. Jadi udah ya sekarang ya apa yang bisa aku kerjain, Tuhan ngasih jalan yang mana, ngasih waktu yang sama, ya itu aja yang dijalanin sebenarnya. Aku sih nggak pernah milih, ini harus gini, enggak. Yang duluan aja dikasih kode, ini dulu gitu aja. Fleksibel. Tapi itulah ciri-ciri orang yang dia merasa sudah nyaman dengan apa yang dia miliki itu luar biasa. Misalnya gini, kadang-kadang kita gini, kalau aku ngeliatnya ya, aku dulu waktu ngajar di IMIN, di UPH gitu, kadang-kadang aku punya murid tuh yang saking kayak ketakutannya, gue harus ngapain, akhirnya dia terlalu gerasak gerusuk, akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Nah itu sih. Iya nggak sih? Malah kalau kitanya fleksibel, kita go with the flow, malah kadang-kadang itu jadi gitu ya. Apalagi kan asal banyak gitu ininya yang mesti dikerjain. Tapi aku nanya deh, kan kalau nggak salah ya, lagu Excel sebagai solis itu, aku terakhir denger kayak 2023 nggak sih? 2023 ya. Iya nggak, sebagai solo. Iya nggak sih? Ada EP ya. EP ya. itu. EP. Ya, yang duet itu yang sama si Dul? Iya 2023 itu. Itu di EP yang sama? EP yang sama. 2023 nggak lama, Drive juga rilis single terus di package jadi album kemarin bulan April 2025 ya. Si EP sebelum join Drive dong? Iya sebelum. Abis itu langsung Drive. Iya. Makanya ada jeda ke 2025 itu karena sibuk si Drive itu ya. Iya betul. Dengerin deh coach nanti EP-nya enak. Harus, aku akan mendengarkan. Tapi duet Pak Sutri sendiri yang sudah rilis ada gak? Belum ya. Baru cover berarti ya. Ya karena itu juga salah satunya kenapa banyak yang bilang, lu kenapa nggak indie aja sih, lebih enak, kita nggak diatur-atur. Ya bukan yang gitu, justru aku butuh orang-orang yang bisa bantu untuk ngaturin ini, karena kan yang aku kerjain nggak cuma sendi satu gitu ngerti satu, gitu. Jadi ini project ini gitu lah. Iya ini ya sorry gimana? Dan ternyata bikin lagu duet tuh jauh lebih susah banget. Iya. Apa challenge-nya? Challenge-nya mungkin gimana balik lagi ke basicnya kita sih, referensinya beda-beda. Lebih kayak ke POV sih, kayak salah satu lagu yang paling kita look up tuh untuk duet tuh Finally Found Someone. Jadi kayak kita udah punya standar tuh bikin lagu tuh kayak bales-balesan gitu. Kalau lagu Indonesia tuh kayak Percayalahnya Raisa Afgan. Kan kayak dia conversation ya coach ya. Iya Anang Kade. Iya kayak gitu-gitu. Jadi challenge-nya lebih sulit sih, menemukan lagu yang benar-benar klop gitu. Kayak kita masih kayak ongoing gitu. Ya belum rezeki kan, memang lagu itu kan jodoh-jodohannya coach. Benar banget. Kalau buat para musisi, karya itu seperti wahyu aja yang Tuhan turunkan. Iya setuju pisan. Setuju. Yang belum ketemu aja sih, tapi OTW ya. Ada sudut pandang yang menarik yang tadi kalian ngomongin ya, mengenai pilihan kenapa nggak going independent aja. Nah itu benar-benar ya guys. Menurut aku pun nggak ada benar nggak ada salah. Ini tergantung kebutuhan gitu. Nah kalau dalam saat ini gitu ya, yang tadi saya bilang, ya kita nih banyak yang mesti diurusin gitu, dari ngurus anak, ngurus keluarga, sampai ngurus ada band segala macam. Tentu lebih nyaman ketika ada pihak yang juga ngebantu dalam hal ngurusin segala macam. Karena titik bengeknya banyak banget. Aku pernah soalnya coach 2 single kan, independen. Itu dari A sampai Z aku yang mikirin, aku yang ngelakuin, walaupun ada tim tetap aku gitu loh. Betul. Jadi aku pikir aku nih seniman, aku mau pikirin proses kreatifnya aja deh gitu, karyanya aja, bukan produksiannya aku nggak mau mikir gitu loh. Ngerti. Jadi makanya aku butuh bantuan yang lain. Iya, bener banget. Nah tadi kalian bilang kan nulis lagu berdua itu cukup sulit ya, cukup menantang ya. Biasanya kalau dalam proses gitu, perdebatan apa yang kalian alami nih sebagai Pak Sutri nih terutama ya, yang mungkin perdebatan itu kerap kali terjadi. Nah, dalam hal kreatif nih perdebatan apa yang terjadi, pernah nggak sih?
Iya, referensi referensi dan biasanya part-part nyanyinya itu kita kayak suka ini kamu gitu. Boleh ini kamu aja, ini buat aku susah. Tapi ini bagus buat kamu. Iya. Jadi kayak ini part ini nih yang paling sulit dan ini harus kamu. Balik lagi ke rumus tadi. Jadi karena kita merasa udah punya rumus, jadi ya gitu ya, suka ada perbedaan pendapat. Kadang dia bilang ini partnya buat aku aja bagus gini-gini. Loh, ini kan konsepnya memang nada tinggi harus aku. Itu yang memang jualannya di situ. Tapi aku pengen ngambil ini ya. Iya. Kayak gitu juga. Iya. Tapi tahu nggak guys, ini adalah pilihan-pilihan yang sulit tapi berkah karena ini pilihan itu terjadi karena dua-duanya suaranya bagus. Jadi bingung mau pilih part yang mana. Kalau yang satu suaranya jelek tinggal ya kamu yang gampang-gampang aja gitu kan. Tapi kalau ini enggak karena dua-duanya jagonya, jadi bisa milihnya enak gitu loh. Tapi siapa sih yang paling perfeksionis di antara kalian dalam hal vokal? Secara nih, yang ibu ini kan vokal coach, bapak ini rocker gitu. Pengen tahu aja nih perfeksionis mana ini secara saling vokal. Mengisi sih coach. Oke. Saling mengisi misalkan ya gitu itu kan beberapa part memang aku yang melihat dari sini dari segi kalau mau untuk konsep mungkin konseptor aku gitu loh. Tapi kalau untuk vokal ya memang teknis vokal memang dia kan juga vokal coach juga ya. Aku percaya sama dia semua sih. Misalkan ini pecah suara-suaranya gimana sih? Aku kan nggak bisa. Oh betul. Di situ gini nih oke. Ini enaknya gimana? Ini kamu ambil suara dua tapi yang bawahnya apa tuh? Ya dia yang ngajarin semua. Iya. Aku ngerti sih karena dulu tuh aku pernah megang satu program di Net TV namanya Stereo. Aku juga ngedirect vokalnya waktu itu. Nah itu kan si program itu kan ada musiknya beda-beda, ada R&B-nya, ada popnya, ada rocknya. Nah ketika part yang rock, aku sebagai vocal director kayak pengen pecah suara, tapi pas dipecah suara, kok nggak ngerok ya jadinya? Karena gak cocok. Kalau dibikin harmoni, cocokan yang maskulin ini aneh energinya gitu. Jadi kepecah suara itu memang hal yang cukup kurang banyak ditemukan kecuali mungkin opera kali ya kayak misalkan opera kayak Queen gitu kali ya. Betul, itu mungkin beda lagi. Oke. Itu juga pecah suaranya bukan pecah lagi memang choir gitu. Memang choir benar hitungannya benar. Nah, tapi duet Pak Sutri ini kan kalau covernya udah banyak di media sosial, di TikTok, di YouTube segala macam. Tapi untuk live apa duet Pak Sutri ini sering live? Alhamdulillah sih off-air-nya ada aja. Iya. Okay. Alhamdulillah off-air-nya ada aja walaupun memang tidak sesering soloku atau drive gitu, atau dia gitu ya. Tapi kan memang sesuai porsinya aja memang karena saat ini duet Pak Sutri ini memang salah satu project kita yang memang dijalanin ya udah kalau kita sama-sama lagi nggak sibuk ya jalanin gitu. Walaupun kita tetap meluangin waktu gitu. Cuman ya kayak beberapa bulan ini aku lagi sibuk banget nih. Ya susah dia ngajakin konten aku juga gitu. Benar. Dan 2 bulan terakhir, sebulan terakhir dia kan fokus ngajar juga tuh, susah juga tuh, ya kan, susah juga waktunya. Actually kita lagi jarang nih bikin. Oke. Tapi sekarang kita lebih kayak yaitu pengen rilis single, kayak ya semoga soon ya. Menurut aku karya sih penting banget sih buat kita sebagai musisi ya. Setuju banget. Iya, jadinya kayak sekarang tuh cover bukan sesuatu yang bukan penting juga gimana ya? Bukan sesuatu yang sekarang udah di kayak zaman mungkin beberapa tahun yang lalu, wah punya cover tuh wah. Iya. Kalau sekarang tuh udah memang fokusnya pengen rilis single. Berkarya lagi, balik lagi bagusnya. Gitu loh, coach kayak udah gregetan banget. Apalagi sedang ada keributan di dunia. Itu dia. Itu ya. Jadi cover kayaknya mikir-mikir juga. Bener. Kita tuh mikir aja gimana coba kita bikin karya, mudah-mudahan ya kita dikasih karya yang baik, yang bagus. Ya walaupun beberapa teman bilang ya udah AI aja bro, cari lagu. Iya benar. Ada sesuatu yang ego kita musisi pasti seniman idealis kita. No. Betul. Ya kita masih berusaha untuk bikin sendiri. Iya. Walaupun mungkin coach punya POV lain mungkin. Iya. Nah, kalau aku posisinya aku pengguna AI. Tapi aku nggak mau kalau aku lagi pengen curhat, masa dicurhatin sama AI? Gitu aja sih. Iya kan? Benar. Kan kita bikin lagu mau curhat dong. Iya, benar. Mau curhat tentang apalah gitu ya. Iya. Nah, kita pengennya kita yang curhat. Ada beberapa yang nyodorin ke aku kayak, nih ada lagu nih. AI semua. Aku bilang bagus banget sih. Bagus banget ya. Tergoda banget. Iya. Udah jadi lagi tapi aduh gimana ya kayak enggak dulu deh kita masih coba untuk. Sama kayak lagu itu kan media kita untuk mengekspresikan diri kan. Kalau misalnya pakai AI kayak kurang puas aja gitu kurang rasanya. Puas gitu. Memang
AI sebagus apapun tidak ada ruhnya sih menurutku. Iya. Tetap. Bener, setuju banget, Kalau setuju bikin banget. sendiri lebih puas aja pasti. Bener banget. Dan aku juga setuju. Siapa yang pernah ngomong ya? Banyak sih yang pernah ngomong. Kalau orang nggak pernah bikin lagu, bahaya bikin lagu pakai AI. Oh. Akhirnya keterusan, dia nggak punya. Tapi kalau udah sering bikin lagu, aku rasa AI bisa jadi tools yang bisa kita manfaatin gitu. Kalau kita ngerti bisa untuk menggunakannya dengan bijak ya, mungkin bener. ya pasti ya kita justru musisi harus menggunakan itu dengan setuju tepat banget. sih sebenarnya. Iya, harus jadi pengguna juga sebenarnya. Iya, setuju banget. Nah, guys, aku mau nanya nih sekarang ya. Kalian suami istri, grup juga, iya kan? Bikin konten juga. Nah, cara kalian me time gimana sih? Kayak, aduh, aku lagi pengen me time nih. Kalau Axel gimana? Kalau Amira gimana? Me time tuh? Salah satu me time-nya kita ya dengan konten itu Duta Sutri. Salah satu me time kita ya. Lo me time kita berdua juga? Jangan kalau sendiri-sendiri ada kayak gue pengen sendiri, gue butuh. Gue pengen sendiri. Iya. Me time-nya. Iya. Kalau saya sebagai papa muda. Me time saya. Pahmud ya, iya. Pahmud. Me time saya seperti bapak-bapak pada biasanya sih. Nungguin anak sama istri tidur di malam hari ya itu me time-ku. Dan itu hampir setiap hari, jadi alhamdulillah aku masih punya ruang banyak sih. Luar biasa. Me time aja masih melibatkan ada istri ya. Iya, karena buatku ya memang me time-ku juga bersama mereka sih. Jadi luar biasa. Satunya. Dia anak rumahan banget, Coach. Rumahan. Dia tuh ekstrovert tapi dia itu gak suka keramaian. Gimana tuh? Ekstrovert tapi gak suka keramaian. Iya, dia suka ngobrol sama orang, iya. kayak bisa open banget sama seseorang, tapi dia gak suka kayak pergi ke mall, pergi ke kafe yang rame. Quality time dia tuh ya di rumah sambil nyeruput kopi sambil bengong. Itu loh dia. Bisa membayangkan. Kalau aku kebalikannya. Kebalikannya justru? Aku introvert, tapi aku suka jalan-jalan, aku suka ke tempat yang rame, tapi aku maksudnya nggak yang kalau lagi pengen interaksi kalau enggak gitu. Jadi kayak ada waktunya gitu. Jadi kebalikan. Aku pernah dikatain ini sama dia. Apa tuh? Punya suami gak asik. Iya. Gak bisa diajak ke mall, gak bisa diajak pergi-pergi. Aku gak suka, Coach. Bener-bener dari dulu memang sukanya di rumah. Gak suka nongkrong aku. Ya kalaupun misalkan beberapa kayak ada showcase teman atau ada gigsnya teman, kalau ya aku coba datang lah untuk support mereka. Tapi ya itu nongkrongnya aku kayak gitu. Tapi kalau untuk sengaja ya kita ke sana yuk, kita ngopi ngobrol di situ, enggak lah, di rumah aja. Aku lebih baik ngajak teman. Salaman dulu sama aku juga. Jangan Mbak Sasa juga sama kayak kamu. Oh iya. Oke. Bener, aku juga dikatain gak asik juga. Sampai akhirnya ada satu titik di mana ya udah sini mana transfer aja. Iya. Sama Ezo. Lebih baik gitu sih. Ini aku transfer aja gitu. Tapi dia suportif sih untuk support aku jalan-jalan. Kayak waktu itu kita pernah ke Thailand. Dia di hotel sama Ezo. Jadi Ezo masih baby waktu itu. Aku nonton Bruno Mars. Jadi dia di hotel sama Ezel, dia jalan-jalan juga di depan hotel. Aku nonton, jadi kayak terima kasih. Iya. Anaknya tuh masih ASI gitu, gak susah tidur walaupun sengatuk apapun kalau dia belum kena ASI kan. Karena ibunya lagi nonton Bruno Mars. Aku berusaha kayak tantrumnya, ayo udah. Ya silakan. Lucu banget. Silakan nonton aja, aku biarkan anaknya. Aku yakin nih yang nontonin dari tadi pasti ada yang cemburu-cemburu karena gue pengen juga kayak gitu nih couples goals nih. Oke, aku sekarang mau masuk ke Axel sebagai frontman dari Drive nih sekarang nih. Gimana Axel? Kan aku ngebayangin Drive itu sebuah band yang sudah berdiri sejak lama gitu. Nah, sementara Axel juga nyanyi juga udah lama, buka penyanyi baru gitu. Jadi ketika dua sosok yang sudah punya karakter masing-masing ini bertemu, apa sih kesulitan Axel untuk masuk ke sana gitu? Sejauh ini sih kesulitannya justru menurut aku karena om ini. Om Busdek ya. Sama Digo ini memang kebetulan mereka angkanya doang gede, tapi hatinya masih jiwanya masih remaja. Nah, ABG barangkali. ABG. Jadi mereka tuh benar-benar welcome banget, ngemong banget dari awal. Aku ditawarin pun mereka memang kayak gimana, kamu mau ikutan Drive gak? Aku tahun ini Drive itu 20 tahun. Tahun ini 2 dekade. Kita mau coba bikin acara juga. Cuman memang balik lagi ke 2 tahun yang lalu pertama kali aku ditawarin.
Itu sebelumnya aku karena backupin vokalis sebelumnya Ariski di Titans. Ya, Ariski. Nah dia sakit, aku di backupin mungkin H-1 apa H-2 aku dikabarin. Waduh. Ya untungnya lagu-lagu mereka yang menemani masa pertumbuhanku sih. Oke, Jadi aku jadi tahu lah tahu ya, era-era apa. itu ya. Dan aku termasuk suka sama Drive. Ya akhirnya main walaupun lihat lirik gitu ya. Iya. Tapi malam itu juga ditawarin. Mau ngeband nggak? Mau aja sih. Ya pengen memang justru pengen lebih suka ngeband gitu deh Pak. Tapi gimana ya? Aku kan solois gitu. Dan memang ini udah rilis EP. Coba dipikirin dulu. Aku nggak mau ada masalah di kemudian hari, masalah jadwal atau bentrok segala macam. Kalian protes tentang soloku segala macam, proyek-proyek di luar. Karena aku adalah musisi yang pengen merdeka aja gitu loh. Aku pengen bebas untuk bisa berkarya sama siapapun, bisa bereksperimen sama siapapun. Jadi nggak cuma sama soloku atau Drive doang gitu loh. Termasuk kan ada beberapa proyek kayak The Brokers, Bintaro Rockers dan sekitarnya. Om Candi, Brokers luar biasa. Om Candi, Zian, Richie 5 Minutes, Aryo Wahab. Isinya kan di situ. Itu kan proyek-proyek yang nggak bisa dibendung gitu. Ada Dewa Experience sama Dul, Tribute Dewa. Itu juga kadang permasalahan cuma satu. Di jadwal doang. Iya sih. Jadwal manggung dong, kalau ada yang bentrok ya paling aku makanya dari awal aku udah omongin siapa cepet dia DP. Siapa cepet itu bakal aku pakai slogan yang akan aku pakai. Siapa cepet dia DP. Gokil, keren banget. Iya sih, paling di situ doang sejauh ini. Kalau untuk berkarya kita rekaman atau rilis masih bisa kita rencanakan lah gitu. Ada timeline masing-masing. Oh ini bulan sini sama ini Drive ya untuk rilisan atau berkarya atau rekaman. Untuk kayak saya sekarang nih 2025 ini aku fokus ke soloku dulu sama Duet Pasutri kan untuk berkarya karena Drive baru rilis album dan mungkin tahun depan baru ke Drive lagi untuk rilis. Gitu. Tapi kalau Axel maupun Amira kalian tuh apakah under sebuah manajemen atau maksudnya dalam membuat keputusan jadwal mana yang diprioritasin itu kalian sendiri atau ada satu manajemen? Alhamdulillah sekarang sih sudah sendiri ya. Kita bikin manajemen sendiri. Bikin manajemen sendiri. Ya, namanya Akar. Sedap. Apa tuh? Itu sih singkatan nama aku, Amira sama anak aku aja sih sebenarnya. Cuman kan bagus kan jadi Akar gitu loh. Karena semuanya berawal dari akar. Akar yang kuat menemukan pohon yang kuat juga. Saya sosok Axel Ramanda ini sangat bijaksana. Keren. Oke, aku akan menggunakan slogannya ya boleh. untuk sama cepat di ADP ya. Oke, keren. Nah, so far respon dari para fansnya Drive itu positif. Alhamdulillah. Ya kan, mostly positif. Tapi ada nggak sih yang mungkin nyampe ke Axel gitu yang responnya kurang bagus gitu? Ada nggak? Mungkin komen-komen aja sih, komentar-komentar di sosmed doang yang kayak tetap masih comparing sama Bang Anji gitu. Ya, aku sudah menyiapkan itu bagian dari konsekuensiku gitu loh. Yang penting adalah aku tidak berkompetisi sama Bang Anji gitu loh. Aku di sini cuman ya udah aku ngeband, aku berkarya, aku jalani semuanya secara sebaik-baiknya, nggak ada niat untuk berkompetisi sama siapapun. Jadi memang kebetulan memang comparing itu, tapi itu mungkin sekitar 5% aja. 95%-nya rata-rata positif support gitu. Iya. Iyalah. Maksudnya aku juga ngebayangin lagu-lagu Drive dengan suara Axel tuh sedap guys ya. Udah ada album lagi ya kalian ya. Kayak komentar-komentar udah lagu ini tuh nyawanya di ini ya. Ya bener memang kita kan otak kita tuh terbiasa denger puluhan tahun, belasan tahun lagu itu dengan suara Bang Anji. Mana mungkin dengan aku yang baru 2 tahun ini bisa mengalahkan kebiasaan orang gitu, selama 20 tahun gitu. Jadi ya sudah ya, kalau memang kamu suka sama versiku ya dengerin, kalau nggak suka kamu dengerin versi yang kamu suka aja. Iya. Simple aja. Iya, gitu simple aja. Wah, keren. Nah, pengen nanya nih, masih menyangkut soal band ya. Buat Axel, enakan ngeband apa solo sih? Kalau dalam beberapa bagian senyumannya mencurigakan ya. Kalau bagian apa ini? Kalau bagian ini ya, untuk sekarang solo lebih enak dari segi ininya gitu. Kan sendirian. Iya, betul. Iya. Kalau ngeband udah pasti lebih seneng sama Drive itu adalah
aku nggak ribet, nggak pusing mikirin aku harus nyanyiin lagu siapa. Ngerti. Kalau aku solo itu aku masih menyanyikan lagu orang. Iya. Aku izin sama penciptanya, ya dengan beberapa regulasi-regulasi tertentu yang memang ya aku harus ikutin gitu loh. Sedangkan kalau sama Drive aku udah kayak udah memang lagu bandnya, aku udah gak mikir lagi. Betul. Udah, dan memang namanya sudah besar, jadi ketika manggung tuh udah pasti ada yang nonton. Kalau aku solo mungkin awal-awal dulu ya, aduh ada yang nonton gak ya gitu. Tapi sekarang udah mulai sama. Iya. Aku mau manggung sama Drive atau solo, yang udah ada lumayan banyak yang nonton gitu. Ceritain dikit dong tentang Brokers. The Brokers. The Brokers. The Brokers itu pertemanan aja. Pertemanan aja ya. Kan kita anak selatan ya. Anak selatan. Anak Tangsel ya. Om Candi itu udah kenal cukup lama lah. Iya. Jadi dia tiba-tiba telepon. Lusa kosong nggak? Kosong sih kenapa? Mana? Ya ntar gue kabarin ya. Oke. Apa sih? Anak band mah. Ini apaan sih? Oke. Lusa manggung sama gue ya. Budget sekian ya. Oke. Mana minta nomor rekening lo? Set ditransfer ke dia. Udah nih. Dari situ awal mulanya tuh terbentuknya The Brokers itu ulang tahun Tangsel. Anniversary. Iya, anniversary Tangsel 2 tahun lalu lah. Betul. Jadi dia bilang orangnya siapa aja nggak tahu konsepnya gimana nggak ngerti. Datang aja latihan. Lu mau nyanyi lagu apa? 2 lagu ya. Oke, ini lagu ini. Oke, selesai. Yang lain ada Bang Zian, ada Om Mario Wahab, ada Om Candia. Ini nyanyi lagu apa? Tetap berarti nyanyi yang lagu banyak, yang banyak nyanyinya Om Candia tetap. Kalau kita 2 lagu. Tapi pokoknya bagaimana dalam 1 jam itu tetap kita bagi-bagi aja sih. Seru banget. Cuman isinya memang penyanyi rock semua. Gitu. Tapi jadi serius nggak tuh proyeknya? Atau tahu-tahu ada yang nawarin, ayo tur 5 kota gitu? Alhamdulillah offernya jalan. Lumayan sih. Offernya jalan. Bahkan kita sempat rilis lagu. Oh iya. Judulnya Thank You. Itu kita featuring sama Om Pai Burman. Wah, gokil ya. Udah bisa denger pasti ya? Udah. Gokil. Setahun yang lalu kita rilis Thank You judulnya. Thank You. Oke, sekarang kita masuk ke segmen pervokalan nih. Secara kalian itu duet pasutri yang vokalnya ngeri ya. Vokalnya ngeri-ngeri. Nah, kalian punya nggak sih ritual mungkin pemanasan vokal atau vocalizing yang merawat suara lah gitu? Kalau aku sendiri pastinya setiap mau cover ataupun mau perform vocalizing, apapun itu sih kayak yang paling biasanya aku buka YouTube, terus aku cari ada dari Coach Indra. Iya yang deep trail. Oke. Terus ya pokoknya gitu lah. Sama pokoknya dipanasin. Oh ya nyanyi kayak beberapa lagu-lagu yang masih basic dulu untuk manasin. Karena kalau cuma kayak vocalizing yang kayak gitu-gitu doang buat aku kurang bikin panas gitu. Iya. Kalau aku salah satunya pemanasannya itu yang Coach Indra kasih ke Mas Ari Lasso. Nah itu kan aku kan ngefans sama beliau. Iya. Kebetulan juga memang karena terinfluence kan. Jadi dia pernah bikin konten nggak sih? Iya pernah. Ya kan ini saya di kamar mandi gitu kan. Nah itu aku screenshot aja videonya. Saya screenshot. Aku jadi setiap pemanasan itu aja. Keren, itu full tuh dia. Oke. Full dia. Jadi aku ikutin aja. Wih, keren. Dahsyat. Nah, aku yang tahu nih, kalian berdua adalah vokalis yang dahsyat menurut aku ya. Amin. Tapi ada nggak sih kalian kayak misalnya Almira mencuri teknik vokal dari Axel, begitupun sebaliknya gitu? Apa yang kalian saling pelajarin nih dari dunia pertanyaan? Aku belajar nyanyi pop dari dia. Iya. Aku kan nggak bisa nyanyi pop dulu. Mungkin sekarang lumayan lah. Salah satunya Dul Jalan itu dibilang. Iya. Udahlah, udah nyanyi rock udah lah katanya. Coba lu nyanyi pop katanya. Udah gitu. Oh gitu. Aduh gimana? Maksudnya, kan? Iya. Akhirnya aku karena ya sering denger, tiap hari denger. Aku nanya-nanya sama dia juga. Diajarin juga gimana. Oh gini, kamu coba lebih halus lagi di sininya. Jangan ngotot apa segala macem ya. Dari Amira. Seru ya. Kalau aku sih belajar itu kekuatan diafragma dari dia, karena kan dia nyanyi nada-nada tinggi harus pakai otot diafragma banget kan. Kayak dia kuat banget sih kekuatan otot diafragmanya itu. Sama ini sih aku kan kurang dulu ya. Aku harus pelajari lagu-lagu slow. Oke. Kalau lagu upbeat aku
bagus gitu ya. Tapi kalau lagu-lagu slow aku kurang bagus misalkan. Ya aku belajar dari dia. Nyanyi balladnya dari Amira. Tapi kalau dia nyanyi upbeatnya kadang memang suka laid back gitu loh coach gitu sama temponya segala macam ya, dia belajar dari aku gitu. Jadi memang saling ini kamu kalau nyanyi upbeat kayak jangan kayak gitu gini. Dia bilang kalau nyanyi ballad tuh gini kayak gitu lah. Keren. Oke. Sebagai duet Pasutri nih, ada nggak goals yang belum tercapai atau ingin kalian capai lah sebagai grup? Ya, yang pasti karya ya. Kita pengen punya rilis lagu, pengen punya album gitu aja sih. Yang belum follow duet Pasutri dan follow mereka sebagai soloist, langsung follow sekarang ya. Ini keren banget karena maksudnya kalau kalian dengerin karya-karya mereka, justru kalian bisa mendengarkan harmoni dari dua karakter yang sangat berbeda gitu. Itu yang menarik ya. Oke, aku sekarang pengen minta Excel. Iya, apa tuh? Aku nggak ada ini sih. Ngajarin aku. Kira minta apa ya kan? Nyanyi nada tinggi yang rock gitu. Wah. Karena gini so. Ini sebagai contoh aja ya. Ya. Aku pernah dihujat. Wah, gara-gara. Kok berani-beraninya? Gara-garanya aku ngasih tips nada tinggi. Lagu yang aku pakai sebagai contoh adalah She's Gone. Wow. Gitu kan. Iya. Nah, tapi hasilnya aku dihujat karena aku suaranya nggak bisa ngerok. Biasanya kalau Axel gimana sih cara dapetin sound? Apakah Axel ada latihan tertentu kah atau tahu-tahu keluar aja apa gimana sih? Aku secara teknik ya, aku nggak ngerti sebenarnya. Karena memang selama ini aku nggak punya mentor yang serius gitu untuk belajar nyanyi, benar otodidak semua. Iya. Yang biasa aku denger, akhirnya keluar dengan begitu aja ya. Soundnya juga keluar gitu aja. Cuman mungkin kalau untuk sound rock sendiri memang rock itu kan ya ini She's Gone itu kenapa harus jadi patokan suara tinggi. Itu kita sebagai penyanyi rock boleh tanya siapapun ya yang penyanyi rock mungkin ini netizen tuh selalu ngetes lu suara tinggi apa enggak itu pakai She's Gone. Padahal rock itu nggak selalu setinggi itu gitu loh. Iya benar. Nggak selalu setinggi itu dan nggak selalu harus semelengking itu. Iya. Misalkan ya kayak Bryan Adams juga nggak perlu lengking-lengking, dia tetap rock kok. Walaupun ballad ya gitu. Terus kayak Richard Marx misalkan itu tetap rock kok. Walaupun dia nyanyinya pop ballad gitu. Jadi sebenarnya rock sendiri yang pasti ada beberapa hal yang aku secara teknis kok ngerti iya, siap. Cuman kalau untuk beberapa kayak She's Gone itu ada, kalau abangku dibilang ada Copstein namanya. Oke. Copstein itu kayak Axl Rose, vokalisnya AC/DC, terus David Coverdale, Whitesnake. Terus kalau di Indonesia Kakak Slank. Yang idol kemarin siapa namanya yang gondrong? Si Neil. Itu juga Copstein. Jadi latihannya tuh memang kayak falset tapi versi kasar aja. Kalau falset tuh kalau Copstein dari sini kayak kita mau gitu kan. Gitu kan. Jadi memang lebih power aja. Tapi Copstein tidak bisa dinyanyikan kalau di nada medium. Contoh kayak Bon Jovi itu keteteran kalau kita pakai Copstein. Makanya harus melengking banget. Itulah kenapa kalau kita lihat ya Coach Axl Rose itu setiap wawancara ngobrolnya tetap beda dengan Freddie Mercury, beda dengan Bryan Adams gitu. Memang dia memang ngomong sama nyanyi sama. Ada memang penyanyi yang ngomong sama nyanyi sama, ada penyanyi juga yang ngomong sama nyanyi beda. Jadi itu sah-sah aja gak sih gitu? Bener, selama sah, enak sah-sah aja. Bener. Cuman kalau rock ini mungkin yang pertama itu di power. Yang ngebedain sama orang tuh power sih. Sama karakter juga gak sih? Banyak ya kalau kayak Freddie Mercury itu kalau kita denger gak terlalu tinggi, pas kita nyanyiin wah tinggi banget gitu kan. Karena suaranya tebal kan. Terus kayak Bryan Adams juga sama yang lagunya tuh apa adalah aku please forgive me. Itu kan naik udah ada modulasi itu tinggi banget tapi kedengarannya kayak nggak tinggi di kuping kita, pas kita nyanyiin tinggi banget. Jadi memang rock itu mungkin satu power itu
diutamakan biasanya. Sama teknik itu harus benar sih coach. Karena kalau salah-salah ya selegend Once aja dia bilang pernah kehilangan suara selama 5 tahun karena salah tekniknya. Iya. Gitu loh, makanya saranku untuk teman-teman yang mau belajar nyanyi, mau rock, mau pop, mau apapun itu, temukan mentor kalian. Kalian harus punya mentor, kalian harus punya coach. Bedanya mungkin gini. Aku otodidak bisa satu teknik mungkin bisa 3 bulan, tapi kalau kalian punya mentor mungkin bisa cuma 1 bulan. Dan mungkin kalian tidak perlu melalui kesalahan-kesalahan yang lebih banyak daripada yang otodidak sih. Itu pentingnya silahkan temuin coach kalian, temuin mentor kalian yang cocok. Kalau untuk belajar nyanyi, kalau aku juga selalu bilang di live-liveku, Bang ajarin nyanyi dong. Gue bukan coach sih, gak bisa. Susah ngajarnya secara ini kita jelasinnya gimana ya. Mungkin ada muridnya dia juga di rumah yang private ke rumah cowok remaja. Om gimana sih bilangnya om lagi ya. Nggak terima gitu ya. Gimana sih caranya nyanyi tinggi tapi nggak ngotot. Akhirnya aku jelasin gini. Sorry ya. Jadi kamu nyender gini. Sorry ya. Nyender gini. Ini ditahan. Jadi jangan kayak gini tapi pokoknya pusatin di sini. Ini di sini tuh dan dia cobain lebih plong. Aku lihat itu juga di YouTube sih sebenarnya. Juga ya, kan ada yang ngelatih gitu kan. Coba kalau nyanyi tuh misalkan Let me fall to ground you gitu. Kalau kayak gini Let me fall to lebih lepas aja. Gila baru segitu aja enak bener suaranya. Jadi ada beberapa yang aku harus backupin dia karena dia gak bisa misalkan. Ya aku ngajarinnya lebih ke kamu nyanyi lebih lepas gitu. Satu jangan beban. Kamu mau gini nyanyi mau sambil silat kalau kamu nyaman silakan aja gitu loh. Itu ekspresi bahasa tubuhnya natural. Benar. Pokoknya jangan dibuat-buat, nyanyi itu jangan dibuat-buat aja. Luar biasa itu dia tipsnya ya. Oke, ini kita udah ngobrol lumayan banyak. Kita juga makin jatuh cinta sama duet Pak Sutri. Amin. Dan juga sama Extra Mando dan juga sama Almira Andini. Andani maksudnya ya. So thank you buat udah mampir. Tapi ada beberapa pertanyaan terakhir nih yang aku ingin tanyakan ke kalian. Jadi kita kan tadi kalian bilang akan ada yang akan datang nih. Pertama karya-karyanya duet Pak Sutri dan juga single-single. Ada yang bisa dibocorin gak sih ke kita nih? Apa yang bisa diharapkan dari kalian nih di masa mendatang nih? Kalau duet Pak Sutri ya kita sih berencana mungkin single pertama kita Recycle sih. Oke. Udah tahu dari mana? Apa ada bocoran atau jangan dibocorin dulu? Kemarin sih obrolan lagu duet zaman dulu ada penyanyi suami istri, terus dia suaminya gondrong, satunya diva. Sudah bisa menebak. Tapi sebenarnya kita juga udah nge-spill juga sih sebenarnya di Instagram. Gitu. Udah pernah di-spill. Iya kan waktu itu, tapi ya nanti deh. Nanti ya we'll see ya. Suami istri dulu ya. Dulu suami istri satunya rocker tulen gondrong. Sekarang satunya diva. Oke. Jadi memang kayaknya kita mau recycle lagunya beliau aja. Ya apa ya? Itu menandakan bahwa kita pengen nge-branding kita bahwa ini memang suami istri yang nyanyi. Keren. Kata pencipta lagunya nyanyi juga. Katakanlah Mas Anang. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Saya nggak sembarangan ngasih lagu ini. Kalau nggak suami istri dan memang warnanya nggak serius, warnanya nggak ini, saya nggak ngasih. Dia sudah dapat restu dia. Mudah-mudahan sih lagu yang mana kita masih rahasiakan lah. Cuman lagunya Mas Anang sama Mbak Kade ini kayaknya wajib kita recycle. Oke. Wah menarik ya. Ditunggu banget ya guys ya itu rilisannya. Nah terus aku biasanya di akhir wawancara tuh selalu minta tamu-tamuku untuk kasih semangat buat teman-teman yang lagi nonton biar mereka juga bisa bikin karya juga, bisa ngerilis lagu-lagunya mereka juga, mungkin dari Axel sama dari Andra dulu. Kamu dulu. Oke, buat teman-teman semuanya, terutama yang musisi yang sedang menonton video ini, keep going on, jangan lupa latihan, jangan lupa menemukan suaramu, jangan lupa belajar juga, dan terus berkarya karena karya adalah identitas musisi. Gitu. Tuh dia. Keren sekali. Kalau dari aku, ya latihan pasti nomor 1, kedua komitmen. Harus benar-benar serius karena
menjadi seniman itu bukan hal yang gampang. Ini benar-benar serius. Kalian sudah terjun ke sini, berarti kalian benar-benar serius untuk berada di dunia yang seperti ini. Ya, betul banget. Kalau untuk para penyanyi ataupun musisi manapun yang memang sedang belajar, sedang latihan, ya kalian butuh mentor. Temukan mentor kalian, temukan coach kalian. Kalau yang nyanyi-nyanyi, ya coach ini sini samping saya coach. Luar biasa. Ya, Studio betul sekali. Studio itu ya kalau buat saya cukup nyesel karena bukan nyesel ya, saya ternyata nggak dijodohkan lebih awal ketemu coach. Tapi saya dijodohkan sama coach. Nah, itu ya. Untuk belajar jadinya gratis nggak usah. Iya betul. Iya. Itu sih yang penting itu komitmen, attitude nomor 1. Iya nggak sih? Karena di sektor apapun ya, kita menjalani hidup ini, mau bisnis apapun, kita profesi apapun, attitude nomor 1 sih. Banyak yang lebih keren dari kita, banyak yang lebih skillful daripada kita, lebih yang jago, lebih ganteng, lebih cakep, lebih kaya, banyak. Cuman attitude yang baik itu jarang sih. Setuju banget. 100%. Wow. Terima kasih banyak duet Pak Sutri sudah mampir kesini dan sharing-sharing sama kita. Sama-sama. Terima kasih juga buat Coach Indra masih ingat kita. Nggak mungkin bisa melupakan duet Pak Sutri yang sungguh keren ini. Kita biasanya menutup wawancara dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye. Bye. Did I give you waiting? I apologize. That's why I'll wait forever just to know you were mine. You know I love your hair. Oh, it looks I right. love what you wear. Isn't it too tight? You're exceptional. I can't wait for the rest of my life. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, you just got to be you. Oh, yeah. My life has just begun. I finally found someone. 'Cause whatever I do, you just got to be you. My life has just begun. I finally found someone. Wow. Dan Latihan bersama coach. Coach Indra. wah, gokil.